Baik, kita mulai insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. إخوة أساتذة dan ustazat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang paling pantas untuk kita syukuri, zat yang paling pantas untuk kita puji, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di halaqah kita ini pada kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwah sekalian, kita masih berbicara tentang etika kita di dalam membaca Al-Quranul Karim, dan kita masuk pada poin yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi akan pentingnya seseorang itu memuliakan Al-Quranul Karim. Nah, baik, kita masuk ke pasal yang ke-17. Qala al-ulama, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. Nah, jadi pada bab ini Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang dianjurkan untuk seseorang itu membaca Al-Quran dengan tertib sesuai dengan urutan surat. Perlu kita ketahui, ikhwah, bahwa urutan surat ini tentunya sesuatu yang tauqif, yaitu tauqifi, yang ini telah ditetapkan sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutan surat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun turunnya Al-Qur'an dari langit pertama, yaitu Baitul Izzah, yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu sesuai dengan hasbal mauqi', atau sesuai dengan keadaan, ya, ayat apa yang dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi Al-Quran ini urutannya sudah begitu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Fatihah yang dibuka dengan surat Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surat An-Nas, sebagaimana definisi Al-Quran yang disebutkan oleh sebagian para ulama: al-maftuhu bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, sebentar, ini ada yang bertanya. Wallahu a'lam, untuk halaman di buku versi Arabnya di buku kami di halaman 132. Kalau di sini 154 ya, yang PDF. Nah,
Kalau yang terjemahan Anda kurang tahu. Silakan dilihat. Kalau kita pengen melihat dari urutan bab ini, bab yang ke-6, pasal yang ke-17. Silakan dilihat ikhwah sekalian. Halaman 92. Nah, untuk versi Indonesianya. Baik, kita lanjutkan. Maka di sini kita perlu tahu ya, ketika Al-Quran diturunkan ya oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, itu diturunkan sesuai dengan keadaan. Ya, sebagaimana kisah tentang nuzulul wahyi yang pertama, yaitu Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Nah, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Muddathir dan yang lainnya. Dan diakhiri dan ditutup dengan firman Allah yang paling terakhir di surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, kurang lebih demikian. Tapi susunan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan para sahabat untuk meletakkan ayat ini berada di sebelah sini, surat ini berada di setelah surat ini. Itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyusunan surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan ikhtiar para ulama, ya, bukan ikhtiar para ulama. Ya. Nah, kita lanjutkan. Maka di sini para ulama menjelaskan ya bahwa yang paling terpilih, yang al-ikhtiyar, yang paling terpilih adalah seseorang itu membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Misalnya dia membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, terus Ali Imran. Nah, dan dia melanjutkan untuk membacanya secara tertib. Baik dia baca di dalam salat ataupun dia baca di luar salat. Berkata sebagian ulama Syafi'iyah, ketika ada orang misalnya, seorang imam, atau ketika ada seseorang yang salat, baik dia salat berjamaah bersama imam, atau dia salat secara munfarid sendirian, misalnya dia membaca rakaat yang pertama adalah surat An-Nas, yang merupakan urutan terakhir tentunya dari Al-Quranul Karim. Lalu apa yang dia baca dari rakaat yang kedua? Yaitu dia baca awal surat Al-Baqarah. Jangan dia baca surat Al-Falaq, tapi dia baca awal surat Al-Baqarah. Yang menunjukkan bahwa dia akan memulai lagi dari awal. Dan inilah yang menjadi tradisi para muqri, ya, para pemberi sanad Al-Quranul Karim. Ya, tradisi mewariskan sanad itu seseorang yang mujaz, yang diberikan sanad ketika khatmah, yaitu menghatamkan akhir dari pembacaan sanad dia baca dari surat Al-Ikhlas, ya, 3 kul belakang, tapi tidak berhenti di situ, harus diulang dari Al-Fatihah, maksudnya ditambah dengan Al-Fatihah dan ditambah dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kenapa tradisi ini dilakukan oleh para pemberi sanad Al-Quranul Karim? Ya, tujuannya adalah bahwa Al-Quran ini tidak boleh berhenti untuk dibaca. Kalau sudah hatam, diulang lagi. Jadi tidak ada kata berhenti membaca atau menghatamkan Al-Quranul Karim. Dan ini juga sebagian menjadi tradisi bagi orang-orang yang hataman Al-Quranul Karim. Dan ini sebenarnya diwariskan di negeri kita ini. Kalau kita melihat sebuah acara hataman, ya,
Nah, walaupun orang Indonesia ini umumnya kalau sudah hataman, ya khalas, dia nggak usah ngaji lagi. Menunjukkan sudah berakhir setelah dia hataman. Nah, maka ini sesuatu yang salah ya. Yang benar adalah ketika dia hataman, itu kan bukan hanya 3 qul saja yang dia baca. Dia akan baca Al-Fatihah lagi, lalu 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ini ada pesan tersirat yang diberikan oleh para ulama kita. Menunjukkan Quran itu tidak cukup sekali baca. Perlu diulang berkali-kali. Harus dihatamkan berkali-kali. Karena pada hakikatnya bacaan Al-Quran itu semakin terus kita ulang, akan semakin bertambah kelezatan dan keindahan Al-Quran itu sendiri. Nah, baik, kita lanjutkan. Walaupun ya, sebagian para ulama menjelaskan ini bukan kewajibannya, ini enggak wajib sifatnya. Tapi ini sesuatu yang utama saja. Walaupun kita temukan di hadis yang sebelumnya, di pasal sebelumnya, bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah ya kalau tidak salah, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membacanya tidak urut. Nabi membaca surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, langsung ke surat An-Nisa, baru setelah itu Ali Imran. Nabi tidak baca dengan urut begitu. Jadi dilompat satu lalu mundur lagi ke belakang. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan ya boleh saja seseorang itu membaca surat tidak tertib, termasuk di dalam sholat. Ya, misalnya kita membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun, lalu rakaat yang kedua kita membaca misalnya di 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah misalnya, itu sah-sah saja. Ya, berdalilkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam bersama Hudzaifah ibnul Yaman. Baik. Qala ba'du ashabina. Maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, wa yustahabbu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha. Wa dalilu hadza anna tartib al-mushaf innama ju'ila hakadha li hikmatin. وينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية الإنسان وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وركعات وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. Ya, di sini pasal ini Imam An-Nawawi menyebutkan, jadi pembahasan kita ini bagaimana seseorang itu paling utama ketika dia baca Al-Quran, baik di dalam sholat, di luar sholat, membacanya secara tertib, maksudnya urut. Ya, nggak boleh dia melangkah ke depan, 2 surat ke depan atau 3 surat ke depan, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, maksudnya tidak utama. Yang utama adalah dia baca dengan urut. Nah, sebagaimana misalnya di sini disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, dianjurkan sesuatu yang mustahab ketika ada seseorang yang membaca surat Al-Baqarah, lalu setelah dia selesai Al-Baqarah, dia membaca setelah itu surat Ali Imran. Dalilnya apa? Ya, bahwa kata para ulama, menurut mazhab Syafi'i, bahwasanya
urutan mushaf ini ya dijadikan seperti ini dari Al-Fatihah terus sampai surat An-Nas atas ada hikmahnya, maksudnya ada pesannya di sini ya. Nah, jadi ini dalilnya. Maka seharusnya seseorang itu menjaga hal ini, yaitu membaca dengan tertib, kecuali ada dalil yang menjadi pengecualian pada keadaan-keadaan tertentu. Ya, ya wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat sebenarnya boleh saja ya. Seseorang membaca tidak urut. Nah, ini pendapat yang kami ambil. Tapi kalau kita ingin mengambil pendapat ini, ya ulama Syafi'iyah sebagian mereka mengatakan harus demikian, dianjurkan, ditekankan. Nah, karena apa? Karena dalilnya banyak sekali di dalam salat-salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan dalam hadis, Nabi tidak membacanya secara urut. Ya, ini bukan istisna ya, karena bentuknya banyak sekali ya. Nah, jadi nggak harus urut begitu. Misalnya kita baca Al-Kafirun, terus keduanya harus An-Nasr atau yang semisalnya. Nah, maka di sini ada pengecualian seperti sholat subuh di hari Jumat. Kita membaca rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua kita membaca surat Al-Insan. Lalu kita membaca di sholat Id juga sama. Dianjurkan rakaat pertama membaca surat Qaf, rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Lalu juga kita dianjurkan atau disunnahkan oleh Nabi ketika kita salat sunnah sebelum fajar, itu kita membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Begitu juga saat kita salat witir, rakaat pertama kita baca Al-A'la, rakaat kedua kita membaca Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Menunjukkan tidak tertib, ya, tidak urut. Nah, lalu kata Imam An-Nawawi, wala khalafa al-muwalata faqara'a surata la talil ula aw khalafa at-tartiba faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha jaza faqad jaa'a bidzalika atharun katsira وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف. Nah, jadi di sini disebutkan ya bahwasanya kalau seandainya seseorang itu tidak membaca dengan sesuai urutan, ya setelah dia membaca surat yang pertama, ya ia membaca misalnya kepada surat yang berikutnya, dia tidak urut begitu. Misalnya loncat satu surat atau dua surat, atau misalnya dia membaca surat yang sebelumnya, ya maka sebenarnya ini boleh ya, ini dibolehkan karena telah datang banyak sekali athar dari ulama salaf kita, sebagaimana diriwayatkan Umar pernah membaca di rakaat yang pertama salat subuh dengan surat Al-Kahf, lalu mundur rakaat kedua membaca dengan surat Yusuf. Nah, وقد كره جماعات مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يقرأ عن القرآن إلا على تأليفه في المصحف. لا Ya. لا عنة. Tapi ya di sini diriwayatkan bahwasanya ada sebuah kelompok ya. Waqad kariha jama'atun. Jadi ada sebagian kelompok atau satu kelompok yang mereka membenci atau tidak menyukai ketika kita membaca tidak sesuai dengan urutan mushaf.
sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Dawud dari Hasan, ya, bahwasanya ia tidak menyukai kana yaqra ay yaqra al-Quran illa ala ta'lifihi fil mushaf, tidak menyukai membaca Al-Quran yang tidak dibaca sesuai dengan urutan mushaf. Naam. Wa bi isnadihi as-sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul Qur'an mankusan faqala dzalika mankusul qalb. Pernah diriwayatkan dari riwayat yang sahih, dari sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada, kalau dikatakan kepada beliau sesungguhnya ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan mankus, ya, dengan terbalik. Kata Ibnu Mas'ud, dzalika mankusul qalb. Ya, ketika ada orang yang membaca surat tidak urut, maksudnya loncat dari ke belakang begitu, seperti tadi Umar membaca surat Al-Kahf lalu membaca surat Yusuf, maka Ibnu Mas'ud, ya, orang yang seperti ini adalah mangkusul qalb. Orang ini hatinya juga terbalik. Maksudnya ini enggak baik begitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma qira'atus surati min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muta'akkidan fa innahu yudhhabu ba'du dururil i'jaz. Naam. فإنه يذهب بعض دروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك ابن أنس أنهما كره ذلك وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. نعم. Lalu adapun misalnya ada seseorang yang membaca suatu surat yang dibalik, ya, dan lalu kemudian membaliknya ini dengan apa? Dia membaca akhir surat sebagai ayat yang pertama. Ya, jadi contoh misalnya di sini ada sebagian kita membaca misal surat An-Nas. Kita mulai dari minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas ilahin nas malikin nas qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau ada orang yang membaca seperti ini, maka ini bacaan yang terlarang. Dan ini telah ditegaskan oleh para ulama akan larangannya. Nah, kenapa? Kenapa dilarang? Karena fa'innahu yuzhibu ba'da durubil i'jaz. Karena hal itu akan menghilangkan sebagian i'jaz, yaitu mukjizat atau keistimewaan Al-Quran itu ketika dia balik-balik ayatnya. Nah, ini terjadi di sebagian kaum muslimin. Ya, lalu di situ disebutkan juga wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan akan menghilangkan hikmah dari ayat-ayat yang disusun secara urut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap urutan surat, urutan ayat itu semuanya ada hikmahnya. Kenapa Allah mendahulukan surat Al-Baqarah? Kenapa Allah mendahulukan ayat ini? Mendahulukan kalimat ini sebelum kalimat itu atau surat itu atau ayat itu.
itu semuanya ada hikmah, ada mukjizat yang Allah berikan pesan kepada kita bagi yang mentadabburinya. Nah, ada hikmah di balik itu semua. Nah, itu semuanya apa? Ada hikmahnya. Jadi tidak sembarangan. Sebagaimana misal satu contoh di surat Yunus, ya. Ketika Allah berbicara tentang seorang wali, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Kenapa Allah menggunakan kata khauf ini dengan masdar, dengan isim, lalu kata yahzanun di sini menggunakan fi'il. Nah, di sini ada pesan yang kita akan temukan di kitab-kitab tafsir para ulama. Maka nggak boleh seseorang itu membaca dengan terbalik. Ini mamnu'un muta'akkidan. Ya, larangan yang memang ditegaskan oleh para ulama. Nggak boleh kita lakukan ini. Ya, karena ini terjadi sekali lagi di sebagian kaum muslimin yang mereka mengistilahkan untuk mengetes kualitas hafalan yang mutqin. Akhirnya dibaca dengan terbalik. Dan ini pernah terjadi oleh kami pribadi dulu ketika di pesantren, disuruh baca dengan terbalik, dengan tujuan tadi. Nah, setelah kita tahu ini, maka ini tidak boleh. Ya, cukup kita baca sesuai dengan urut ayat pertama terus sampai ayat yang terakhir. Nah, dan kita baca berulang kali, maka kita akan mutqin insya Allah. Tapi kalau kita mengetes dengan terbalik seperti ini akan merubah dan akan menghilangkan mu'jizat dan hikmah dari urutan ayat yang telah ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ini disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, kemudian Imam Malik bin Anas, bahwasanya mereka berdua, dua imam besar ini melarang hal tersebut. Kariha, membenci. Wa anna Malikan kana ya'ibuhu wa yaqulu hadza 'azim. Ya. Dan Imam Malik ya, mencela hal ini ya, dan mengatakan ini perkara yang azim, yang besar. Jadi jangan bermain-main dalam masalah ini. Nah, wa amma ta'limu as-sibyan min akhir al-mushaf ila awwalihi fa hasan. Laysa hadha min hadha al-bab. Fa inna dhalika qira'atun mutafasila fi ayyamin muta'addida ma'a ma fihi min tashil al-hifdhi 'alaihim wallahu a'lam. Nah, maka beda halnya kalau konteksnya kita sedang mengajarkan anak-anak yang kita mulai dari akhir surat, yaitu surat An-Nas, dan kita lanjut ke surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr, dan seterusnya. Ini berbeda dengan tadi konteksnya yang dia baca di suatu surat yang dia baca dari akhirnya ke awal ayatnya. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi dan ini sudah merupakan metode yang dianjurkan oleh para ulama untuk menghafal dari surat-surat yang pendek untuk memudahkan kita. Nah, karena apa? Fa inna dzalika qira'atun mutafasilah. Ya, karena hal ini merupakan bacaan yang terbagi-bagi pada jangka waktu yang berbeda-beda, muta'addidah. Yang ini dapat memudahkan mereka di dalam menghafal. Wallahu a'lam. Jadi para ikhwah sekalian, kita perlu membedakan ya, mana yang masuk dalam kategori metode yang itu memberikan kemudahan kita menghafal dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad terus sampai surat An-Naba. Atau kita menghafal dari surat-surat yang memang urutannya dari belakang. Itu enggak masalah. Ya, karena ini
memberikan kemudahan. Kalau kita mulai dari surat Al-Baqarah, ya para ulama telah meneliti, orang akan sulit menghafal dan akan cepat bosan karena suratnya begitu panjang, terlalu panjang. Ya karena kita di dalam belajar, ya termasuk dalam belajar tahsin, di dalam menghafal, dianjurkan dengan dimulai dari surat-surat Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek. Nah, terutama dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan ini termasuk metode ya untuk memberikan kemudahan. Beda dengan konteksnya tadi di paragraf yang sebelumnya yang dilarang dan dibenci oleh para ulama kita, yaitu apa? Ada sebagian kita membaca satu surat yang dia baca terbalik begitu. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan di pasal yang berikutnya. Faslun qira'atul Qur'anil Karim fil mushafi afdalu minal qira'ati ala dhahril qalb. لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر هكذا قاله القاضي حسين بن أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. نعم. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا. نعم. Baik, di pasal ini adalah pasal dianjurkannya ketika membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Jadi lebih afdol. Jadi ketika kita baca Quran, baik kita murajaah, ya tentunya kalau murajaah enggak melihat ya, afwan. Tilawah maksud ana atau qiraah pada umumnya dianjurkan kita membaca dengan melihat mushaf. Ini lebih afdol daripada apa dengan tanpa melihat mushaf. Tentunya beda konteksnya kalau kita sedang murajaah. Ya namanya murajaah enggak mungkin kita lihat mushaf. Kita harus murajaah dengan bil ghaib untuk mengetahui di mana kualitas hafalan kita. Apakah mutqin atau lemah? Ya, maka itu kita perlu tahu. Nah, dan nanti juga ada tahapan bagi para penghafal Al-Quran. Mungkin di awal dia butuh bantuan mushaf untuk berada di sisinya, untuk membantu ketika lupa. Lalu ada di level tertentu kita dianjurkan untuk menjauhi mushaf agar terbiasa membaca dengan hafalan. Tapi saat kita tilawah atau qiraah pada umumnya dianjurkan untuk melihat mushaf. Ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, ya dianjurkan seseorang itu yang lebih utama ketika sedang membaca Al-Quran melihat mushaf, bukan dengan hafalan. Karena melihat mushaf ini ya termasuk dari ibadah yang diminta, ya. Sehingga terkumpul padanya membaca dan melihat. Karena melihat mushaf ini ya termasuk dari ibadah ya, termasuk dari apa? Ibadah yang dituntut. Hakadza qalahu al-Qadhi Husain. Sebagaimana ini telah dikatakan oleh seorang hakim namanya Husain, yaitu kalangan dari ulama Syafi'iyah. Begitu juga Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali dan juga sebagian besar dari ulama salaf. Dan telah dinukilkan, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya banyak di kalangan para sahabat yang mereka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dan mereka membenci ketika mereka mendapati diri mereka dalam satu hari mereka tidak melihat mushaf. Ya, ini di antara kebiasaan para salaf.
Ya, mereka itu suka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka membenci diri mereka dalam satu hari ketika mereka tidak melihat mushaf karena disibukkan dengan urusan yang lain. Hatta disibukkan dengan urusan jihad. Nah, sebagaimana ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, adimun nazar fil mushaf. Maksudnya beliau itu rutin untuk melihat mushaf. Nah, baik. Kita lanjutkan. Warawa Ibnu Abi Dawud al-qira'atu fil mushaf. Membaca dengan melihat mushaf ini telah dilakukan oleh banyak para salafus saleh. Dan tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Kenapa? Ya, karena memang Al-Quran yang telah terjaga di antara dua sampul mushaf ini merupakan sebuah keistimewaan di dalam agama kita. Dan ada sejarahnya dalam masalah ini. Ya. Sehingga menjadi sesuatu yang memang sangat penting sekali untuk kita amalkan. Sebagaimana ini dilakukan oleh para salafus saleh. Yaitu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya, sekali lagi beda konteksnya saat kita murajaah hafalan Al-Quranul Karim. Nggak boleh kita lihat mushaf. Kalau kita lihat mushaf, kapan mutqin ya kalau demikian? Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Nah, walau qila, kalau dikatakan, ya kalau seandainya ada yang mengatakan, innahu yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف فكان هذا قولا حسنا والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. Lalu misalnya kalau ada kalau misalnya dikatakan bahwasanya innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, ya, bahwa hal ini berbeda tentunya pada setiap pribadi orang ya atau individu orang ya. Ada yang mungkin sebagian kita memang kalau baca Quran butuh bantuan mushaf. Ada sebagian kita mungkin ya nggak perlu lihat mushaf begitu. Fatukhtarul qira'atu fil mushaf liman istawa khushu'uhu wa tadabburuhu fi halatil qira'ati minal mushaf wa 'an dhahri qalb. Maka membaca Al-Quran ya, dengan melihat mushaf ini mungkin tukhtar ya, menjadi pilihan sebagian orang ya, ketika dia mungkin lihat mushaf akan bertambah kekhusyuan dia dan tadabbur dia. Beda dengan kalau dia membaca tanpa melihat mushaf. Ada sebaliknya orang yang dia tanpa lihat mushaf justru akan mendatangkan kekhusyuan dan tadabbur. Ya. Jadi ada perbedaan di antara setiap orang. Tapi di sini disebutkan seseorang itu akan bertambah kekhusyuan dia, akan bertambah nilai tadabbur dia ketika dia sambil melihat mushaf. Maka ini sesuatu yang lebih utama, ya. Maka zahir di sini atau kesimpulannya anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadha tafsil. Bahwa perkataan salaf dan perbuatan mereka ini tentunya mengandung
mahmul ya, bisa dua kemungkinan, dan hal ini butuh perincian lagi. Ya, kesimpulannya bahwa setiap kita boleh melihat mushaf ataupun tidak. Ya, ini kesimpulan dari bab ini. Baik. Para ikhwas sekalian, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya di pertemuan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah, ya, kita membahas dua pasal dari bab 6 ini. Pasal yang pertama, ya, dianjurkan seseorang itu membaca dengan urutan mushaf, tapi ini bukan kewajiban ya. Sampai tadi kita simpulkan, ya boleh saja seseorang itu membaca tanpa urut gitu, tanpa harus mengurutkan pada setiap suratnya. Nah, bahkan seseorang boleh membaca atau menghafal dari urutan yang paling akhir dari mushaf, yaitu surat An-Nas. Ya, dengan tujuan ini akan lebih memudahkan dia di dalam menghafal atau di dalam belajar Al-Quran. Dan ini juga menjadi metode yang dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi kalau misalnya kita seorang guru, ketika ingin mulai pengajaran tahsin, tilawah, jangan dari depan, ya, tapi mulai dari belakang. Karena suratnya pendek-pendek dan mudah untuk kita latihan atau kita hafalkan. Yang terlarang itu ketika di dalam sebuah surat, misalnya kita baca tadi surat An-Nas, kita baca dari akhir ayatnya ke depan atau sampai ke awalnya. Atau misalnya dari ayat 6 sampai ayat ke-1. Ini tidak boleh. Ya, sebagian di mana yang tadi Anda sebutkan, ada yang melakukan hal ini. Ya, ini tidak baik. Ya, dan ini dibenci oleh para ulama kita. Nah, lalu di pasal yang berikutnya, keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya, tapi setelah tadi kita baca semua paragraf dari pasal ini, para ulama menyimpulkan bahwa tentunya setiap orang itu berbeda. Ya, maka kita silahkan memilih mana yang lebih mudah mendekatkan kita kepada kekhusyuan, mana yang tidak. Ya, kalau kita melihat diri kita sepertinya khusyuk kalau sambil melihat, karena mungkin jelas yang kita baca itu apa, sehingga mendatangkan khusyuk dan tadabbur. Maka silahkan dia lakukan itu. Kalaupun dia bisa dengan hafalan, ya silahkan. Nah, karena perkataan para ulama salaf ini dalam masalah ini ya masih ihtimal ya, bisa ada kemungkinan yang lain. Jadi intinya ada pilihan lah. Terserah kita mau melihat mushaf ataupun tidak. Nah, berbeda tadi konteksnya kalau dia seorang penghafal Al-Quran ketika murajaah. Ya, boleh seseorang itu membaca murajaah dengan bin nazar boleh. Tapi tentunya tidak akan kuat dan tidak akan semakin kuat hafalannya ketika dia tidak berusaha membacanya dengan an dhahri qalb, yaitu dengan hafalan. Nah, jadi an dhahri qalbin di sini atau ala dhahril qalb maksudnya dengan hafalan ya. Ya, maksudnya dengan hafalan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu Iya, fiik. iya.